Izin ya untuk memulai kegiatan pada malam hari yang syahdu ini, Bu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi Ibu Bapak hebat yang luar biasa yang sampai malam ini kalau di waktu Indonesia Barat ini sudah mulai apa ya malam ya sudah pukul 7. Nah, ini di waktu Indonesia Timur ini sudah ada karena tadi sudah ada saudara-saudara kita yang menyapa dari Kalimantan Barat di wilayah di Blitar dan juga di NTT yang tentunya sekarang sudah sampai ada yang jam 8 dan jam 9 tapi semangatnya tetap luar biasa. Bersama-sama eh, membahas tentang sesuatu yang barusan salah satunya di launching lewat raport pendidikan dan tentunya akan kita lihat sama-sama di satuan pendidikan masing-masing. Buka Salah dulu satunya di ini narasumber adalah tentang Manusum. migrasi. Oke. Ibu Bapak semua, sebelum kita memulai kegiatan webinar hari ini, semoga apapun yang kita peroleh hari ini, ilmu yang kita bagi bersama, ini nantinya bisa bermanfaat untuk anak-anak kita dan juga terutama juga untuk peserta didik kita di kelas. Kita berdoa terlebih dahulu ya Ibu Bapak supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan Ibu Bapak sebagai permintaan maaf kami, hari ini ada sedikit berita duka dari yang harusnya menjadi moderator untuk kegiatan hari ini, yaitu Ibu Ana, karena ayahnya tadi sore sempat jatuh di kamar mandi. Kita luangkan waktu sejenak supaya kesehatan beliau segera pulih dan semuanya bisa diberi kesehatan yang hadir di sini bersama keluarganya. Jadi kita berdoa terlebih dahulu Ibu Bapak supaya semuanya berjalan lancar dan uh, Ayahanda Ibu Ana segera diberikan kesehatan kembali. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih Ibu Bapak. Alhamdulillah hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Nurina yang luar biasa karena ini adalah salah satu inspirasi untuk saya ya. Beliau adalah eh, yang Nah, akan kita tampilkan terlebih dahulu untuk CV dari Bu Nurina. Inilah Ibu Bapak untuk mohon izin untuk menyampaikan CV dari beliau. Sebentar. Apakah sudah tampak Ibu Bapak CV dari Miss Nurina ini? Sudah tampakkah di layar Ibu Bapak semua? Sudah, Bu. Nah, cantik sekali. Nah, Ibu Nurina, kalau saya seringnya manggilnya Miss Nurina nih. Beliau ini ternyata sudah melalang buana ini Miss Nurina ini dari berbagai ini daerah di Indonesia. Ternyata pernah dekat juga dengan lokasi tempat tinggal saya nih di SD-nya dulu di Ketegan 1 Taman Sidoarjo. Nah, jalan-jalan dari Sidoarjo menuju ke Ponorogo nih. Jadi jalan SD ini sudah berpindah nih di 3 tempat yang luar biasa. Tentunya pengalamannya juga luar biasa. Kemudian dilanjut nih ke Mojokerto dan sekali terbang beliau langsung menuju USA karena high schoolnya beliau ada di Waynesboro High School, Pennsylvania, USA. Semoga tidak salah ya, Miss Nurina untuk pengucapannya. Kemudian beliau melanjutkan untuk pendidikan SMA-nya ada di SMA 1 Suko Mojokerto dengan eh, predikat atau nilai yang luar biasa sehingga menghantarkan beliau ke salah satu universitas di tempat tinggal yang dekat dengan saya yaitu Surabaya di Universitas Negeri Surabaya dan menempuh jenjang S2 juga di sana. Nah, tahun lulusnya ini juga salah satu eh,
pencapaian luar biasa dari Miss Nurina adalah prestasi yang luar biasa, ada Exchange Student Scholarship YES Program to USA, dan sebagai lulusan terbaik SMA N1 Sukor tahun 2009, dan penerima beasiswa dalam negeri Kemenristek Dikti waktu itu. Kalau mungkin sekarang mungkin Kemendikbudristek ya, Miss Nurina. Dan beliau juga masuk sebagai penelitian dosen pemula. Sementara pelatihan profesional yang telah diikuti oleh Miss Nurina ini sangat luar biasa banyak sekali. Ini ada dari Provinsi Jawa Timur, kemudian dari PGRI, dari Microsoft juga, serta dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenak. Nah, pengalaman bekerja ini juga tidak main-main, Ibu Bapak. Pernah menjadi AEC College Singapura, kemudian pernah juga di Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya. Mungkin Ibu Bapak yang di area Surabaya mengenal ya sekolah ini, sekolah yang luar biasa, salah satu sekolah luar biasa di kota Surabaya. Kemudian beliau juga merupakan dosen di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel, kalau yang sekarang terkenal dengan UINSA. Nah, beliau juga menjadi dosen pendidikan matematika di STK IPA PGRI Sidoarjo. Kemudian juga menjadi guru matematika di SMP Al-Fatah, Buduran, Sidoarjo. Di tahun 2022, beliau menjadi asesor GTK Kemendikbudristek Dikti dan sekarang menjadi konsultan numerasi. Jadi eh, kami nantinya, nah kita bersama-sama nih belajar bersama Miss Nurina agar tidak terjadi miskonsepsi tentang apa sih numerasi itu. Emang numerasi dan matematika emang lain. Nah, itu akan kita kulik nih hari ini. Kemudian eh, sebagai eh, penambahan untuk kegiatan lainnya dari Miss Nurina ini, beliau adalah volunteer seleksi penerimaan exchange student. Kemudian ada juga sebagai narasumber webinar strategi pembelajaran efektif di era new normal. Jadi walaupun pandemi tetap berkreasi, tetap berbagi nih untuk negeri. Luar biasa sekali. Dan narasumber untuk BIMTEK Microsoft 365 yang waktu pandemi ini benar-benar Miss Nurina kalau di Surabaya itu Microsoft 365 ini jadi apa ya? Jadi salah satu yang apa ya jujukan untuk guru-guru di Surabaya. Kemudian narasumber workshop interaktif matematik learning, kemudian narasumber workshop hybrid, dan standar kompetensi untuk numerasi guru SD. Ini kita bersama dengan tim penyusunnya langsung, Ibu Bapak. Jadi beruntungnya kita hari ini karena bersama dengan beliau. Dan narasumber teknis penyusunan soal AKM numerasi, kemudian narasumber workshop penguatan karakter building numerasi dan literasi pada kurikulum merdeka. Selain itu, beliau juga merupakan tim narasumber diseminasi kerangka standar dan masih banyak sekali prestasi beliau yang lain, dan salah satunya yang mempertemukan saya dengan beliau karena beliau adalah pendamping untuk beasiswa LPDP Microcredential Numerasi dari Monash University yang diadakan oleh GTK Dikdas Kemendikbudristek. Luar biasa Ibu Bapak. Hari ini kita beruntung sekali ya, beruntung sekali karena dibersamai dengan Miss Nurina yang prestasinya luar biasa. Nah, oke, mohon maaf ya, Ibu Bapak itu tadi sedikit cuplikan tentang Miss Nurina yang banyak sekali yang bisa nantinya akan kita bahas bersama tentang numerasi, apa sih numerasi itu, dan bagaimana numerasi dalam pembelajaran kita nanti di kelas Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak, izinkan saya sedikit berpantun ya Ibu Bapak. Untuk mencairkan nih suasana malam ini, guru yang memiliki banyak kreasi tentu saja disukai muridnya. Yuk, mari lebih mengenal numerasi, belajar bersama Miss Nurina. Silakan Miss Cakep. Nurina. Cakep, terima kasih Ibu Eni. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa membersamai dengan Bapak Ibu guru begitu ya. Ini senang sekali kita belajar bersama begitu. Jadi saya lebih suka menyebutnya kita belajar bersama karena di sini pasti sudah banyak Bapak Ibu guru yang sudah lebih berpengalaman gitu ya dari saya. Baik, izinkan saya untuk berbagi layar. Bentar. Oke, mohon maaf nih kalau melemot. Masih loading Bapak Ibu sebentar ya. Ya. Oke, jadi saya mohon partisipasi aktif Bapak Ibu ya dalam webinar kali ini gitu. Wah, ini kok sudah masuk apa sih numerasi sebentar. Ini agak ininya slide-nya sebentar. Oke, kita ulang lagi, mohon maaf. Ya. Nah, ini ketika saya diminta untuk mengisi webinar, saya kaget karena sebelumnya apa tidak dikasih tahu ini topiknya tentang apa, tapi karena ada yang lagi booming gitu ya, film agak lain gitu. Jadi ini judulnya juga numerasi dan matematika emang lain gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, kita sering sekali menganggap bahwa numerasi dan matematika itu Bu adalah hal yang sama. Nah, apakah sama Bapak Ibu? Coba kita brainstorming terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Nah, tadi sudah dikenalkan ya. Aduh, tadi panjang banget gitu kayaknya kalau membacain CV setengah jam kurang gitu ya, Bu ya. Jadi langsung aja. Nah, kita brainstorming dulu ya. Aduh, langsung dikasih soal nih gitu. Ya, coba Bapak Ibu di kolom chat silahkan. Manakah yang merupakan soal numerasi? Apakah soal yang berwarna biru atau yang berwarna oranye, orange gitu ya? Silahkan diketik di kolom chat. Atau misalkan ini di sini saya kenalkan. Oke. Wah, sudah pada aktif nih. Orange. Sudah pada pinter. Oke, orange ya, baik. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, siap-siap. Nah, kalau seperti ini, pertanyaan dari Rina atau dari Budi yang merupakan soal numerasi. Bagaimana Bapak Ibu? Budi? Cowok. Iya loh. Budi, oke. Wah, ini sudah pada bisa ya, sudah pada tahu ini. Berarti nggak usah ada webinar ini, Miss. Sudah pada pinter loh semuanya. Soal yang paling panjang, yang benar. Tadi saya harusnya bikin soalnya nggak panjang ya, dikit aja gitu ya. Oke, salah strategi nih. Coba sekarang. Nah, pertanyaannya diganti. Manakah soal yang kontekstual? Apakah dua-duanya ini kontekstual atau bukan? Atau salah satu ada yang kontekstual? Silahkan. Bisa dijawab batik atau candi atau tidak keduanya. Hati-hati terjebak ya Bapak Ibu ya. Kurang paham Bu Tina. Oke, yang lain bagaimana?
Tuh, langsung berhenti nih chatnya. Gimana Bapak Ibu? Manakah yang soal kontekstual? Yang soal candi atau soal batik atau bukan keduanya? Candi, soal batik. Oke, menarik ini ya, jawabannya beragam. Tidak saya beritahu dulu jawabannya. Keduanya ini keduanya kontekstual atau keduanya yang tidak kontekstual? Atau tidak ada soal kontekstual di sini? Candi, batik, candi. Oke, seru, nanti kita bahas ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan. Masih kita warming up dulu. Apa sih numerasi? Karena kan pasti sudah sering dapat webinar tentang, nah ada yang jawab keduanya bukan kontekstual. Wah, beda nih si Bapak. Nanti kita panggil ya Bu Eni ya. Kenapa kok keduanya tidak kontekstual? Minta tolong dicatat. Bapak Siap. Andi Suwondo. Nanti ya, tapi ya. Oke. Coba Bapak Ibu, 1 menit deh. Apa sih numerasi itu? Bapak Ibu kan sepertinya sudah sering sekali nih dapat webinar tentang numerasi. Ya, masih belum ada yang menjawab. Apa sih numerasi? Sesuatu yang berhubungan dengan berhitung. Penomoran? Apakah selalu berhitung? Ya, yang lain? Berhitung? Berhitung saja? Konsep bilangan saja kah? Angka? Oke, pola. Ya, ini masih berhubungan dengan bilangan ya. Penggunaan konsep matematika untuk menyelesaikan persoalan. Oke nih, ada yang beda. Matematika pola, menginterpretasi. Oke, good job. Oke, selanjutnya. Mohon maaf, kebelabasan. Apa sih matematika? Kalau matematika apa Bapak Ibu? Ini masih banyak yang menjawab ini ya. Pak Andi ini kayaknya udah pro nih, udah bener-bener gitu. Oke, silahkan. Kalau matematika apa? Suatu disiplin ilmu yang mempelajari numerasi. Selain itu apa? Ilmu logis. Kalau IPA, apakah tidak ilmu logis? Oke, saya tunggu 30 detik lagi mungkin ya. Ilmu pasti. Yang berkaitan dengan angka, ilmu pasti. Logika mengenai susunan besaran, oke. Apakah ada yang sempat googling untuk menjawab? Ilmu tentang logika mengenai bentuk susunan besaran konsep-konsep yang berhubungan dengan satu, dengan hal yang lainnya, jumlah yang banyak dan terbagi dalam 3 bidang, aljabar, analisis, dan geometri. Oke, baik. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Kita bahas ya. Pada malam ini kita akan membahas apa perbedaan numerasi dan matematika dan apa persamaannya. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana menerapkan numerasi gitu ya dalam pembelajaran. Nah, coba Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi. Apakah ketika membelajarkan matematika otomatis belajar numerasi? Jawabnya tinggal lihat tidak nih, lebih mudah.
Bu Oktiani, iya, iya. Ya, yakin? Ya yakin atau ya tidak yakin? Tidak, belum tentu. Oke, belum tentu. Baik, ya. Bervariasi. Saya suka jawaban bervariasi itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita bahas Bapak Ibu. Di sini ada pengertian gitu ya tentang matematika dan numerasi. Jadi matematika itu adalah skill, strategi, konsep dan kemampuan kognitif gitu ya yang diasosiasikan lebih formal dan untuk pengembangan pengetahuan. Nah, kalau numerasi itu sebagai pengetahuan matematika gitu ya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan berhubungan juga dengan pengalaman seseorang. Selain itu, Bapak Ibu, nah matematika itu ya, kalau misalkan kita belajar, ingat nih ketika dulu ini kan pasti tidak hanya Bapak Ibu guru matematika ya, di sini ada Bapak Ibu guru SD dan mungkin mata pelajaran yang lain gitu ya. Nah, ketika kita belajar matematika itu mungkin Bapak Ibu yang bukan jurusan matematika itu tidak tahu ya kalau sebetulnya matematika itu adalah sebuah kesepakatan gitu ya. Jadi sebuah kesepakatan kenapa kok bisa angkanya itu ditulis 1 kayak gitu ya. Itu ada sejarahnya Bapak Ibu dan itu juga ada kesepakatannya dan apa dari sejarah mana gitu ya yang dipakai gitu ya. 2. Nah, nulisnya seperti itu. Itu adalah suatu kesepakatan. Nah, Kamus Oxford mendefinisikan matematika sebagai ilmu abstrak tentang bilangan, besaran, dan ruang. Baik sebagai konsep abstrak, matematika murni, maupun yang diterapkan pada disiplin ilmu lain seperti fisika dan teknik. Jadi, contohnya seperti ini. Pasti yang dimaksud dengan ilmu abstrak gitu ya. Kalau di matematika itu belajar seperti ini Bapak Ibu. Misalkan nih kita membahas tentang geometri gitu ya. Geometri persegi. Ada nggak sih persegi itu gitu ya? Atau persegi panjang deh. Persegi panjang. Ada nggak sih persegi panjang itu? Nah, sebenarnya persegi panjang sendiri itu tidak ada gitu ya. Kalau misalkan kita menyebutnya gini, contoh dari persegi panjang, baru nih kita bilang, nah salah satunya itu misalkan tisu gitu ya. Tisu ini persegi panjang. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh dari persegi panjang begitu ya. Tapi ini bukan persegi panjang, ini hanya contoh persegi panjang. Dan konsep persegi panjang sendiri itu adalah abstrak. Nah, itu lebih ke matematika seperti itu. Biasanya kalau kelas awal gitu ya, itu kan belajarnya kan lebih dihubungkan ke dunia nyata gitu ya. Anak-anak sebutkan contoh gitu, contoh dari persegi panjang gitu ya. Nah, itu kan berarti yang ditanyakan kan contoh, bukan persegi panjangnya gitu ya. Kalau misalkan persegi panjang sendiri itu ya tidak ada, dia itu 2 dimensi gitu ya, abstrak dan yang ada adalah konsepnya seperti itu. Sedikit kuliah matematika sedikit aja. Nah, kemudian kalau numerasi itu ya sudah pada tahu ya Bapak Ibu ya. Dan saya ingatkan kembali meskipun kita mendengar kata numerasi ini seperti nomor gitu ya, bilangan nomor itu tidak selalu berhubungan dengan bilangan. Memang benar gitu ya, kita itu kalau matematika itu banyak sekali di konten bilangan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita juga punya konten yang lain kan, seperti geometri, kemudian statistika, peluang gitu ya. Nah, itu jadi tidak hanya sekedar bilangan dan tidak hanya sekedar menghitung gitu ya. Kalau menghitung saja itu lebih ke matematika Bapak Ibu. Hanya menghitung ya, kalau menghitung lebih ke matematikanya. Jadi
kalau numerasi itu kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedur fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai jenis konteks. Jadi ingat di sini yang di-highlight adalah konteksnya. Kalau tidak ada konteksnya, itu berarti bukan numerasi gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Ya, kesimpulannya apa berarti? Jadi tadi sudah ada yang benar gitu ya ketika menjawab belum tentu. Nah, karena tidak semua matematika itu numerasi, tetapi numerasi membutuhkan matematika. Jadi ketika Bapak Ibu membelajarkan matematika, bisa aja cuman hanya berhitung gitu ya. Oke anak-anak kita belajar kali-kalian gitu misalkan, perkalian. Perkalian tapi tidak ada kontekstualnya, hanya prosedural saja. Misalkan, oke anak-anak, 7 kali 4 itu 4-nya ada 7 ya, berarti 4 tambah 4 tambah 4. Nah, itu kan hanya prosedural dan itu bukan numerasi gitu ya. Itu hanya belajar matematika. Beda lagi kalau misalkan dikontekstualisasikan seperti ada 7 kantong yang masing-masing itu berisi 4 salak. Nah, seperti itu. Itu masih bisa disebut dengan numerasi begitu ya, karena ada konteks di dalamnya. Seperti itu. Tapi apakah hanya sekedar itu? Apakah itu masih matematika saja? Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini numerasi abad 21. Nah, di sini numerasi abad 21 ini dikenalkan oleh Gus gitu ya Bapak Ibu. Nah, numerasi abad 21 ini jadi kita ingat ya Bapak Ibu ya, numerasi itu pasti ada konteksnya. Di mana konteksnya itu kalau di sini kan konteksnya ada di negara Australia ya Bapak Ibu ya. Itu terdiri dari personal dan sosial, pekerja dan warga negara. Namun di negara kita, Bapak Ibu, ini kita punyanya sedikit berbeda gitu ya. Kalau di Indonesia itu kita memiliki konteks personal atau pribadi, saintifik dan sosial budaya. Jadi di sini Bapak Ibu numerasi itu ketika dia sudah berkonteks gitu ya, kita juga untuk menyelesaikan suatu problem dari numerasi itu dibutuhkan suatu disposisi atau keyakinan matematika gitu ya. Disposisi ini atau keyakinan numerasi ini, mohon maaf saya ralat ya, keyakinan numerasi ya, disposition ini itu terdiri dari confidence, flexibility, inisiatif, dan risk gitu. Jadi kalau ini teman-teman yang peserta ini beberapa ada yang mikrokredensial sepertinya sudah paham betul gitu ya. Kalau bahasa Jawa bilangnya udah ngelontok gitu ya dengan numerasi abad 21 ini. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan numerasi dalam kehidupan sehari-hari itu diperlukan confidence gitu ya, PD gitu. Nah, kenapa kok butuh PD? Nah, kalau nggak PD gimana mau bisa menyelesaikan gitu ya. Nah, kita sering menemukan anak-anak kita itu ya atau siswa kita di kelas itu nggak pede dengan numerasi, dengan matematika. Nah, sebagai Bapak Ibu guru nih, gimana caranya agar membuat pede gitu ya? Nah, itu bisa diberikan motivasi, kemudian atau ditempel di papan atau di sekeliling kelas gitu ya. Ini nih yang sering kita lupakan, bisa ditulis salah itu hal yang wajar kok. Nah, seperti itu. Jadi atau ketika di awal pembelajaran itu biasanya kan kita memberikan apa ya rule class gitu ya, class rule atau agreement gitu ya, atau kesepakatan gitu ya di kelas. Nah itu silahkan disampaikan gitu. Kalau misalkan kalian mau menjawab, kemudian kalian ragu, itu nggak usah takut untuk salah gitu ya. Karena dari salah itu kita belajar. Nah itu hal-hal yang seperti itu tuh yang sangat jarang kita lakukan gitu ya kepada murid kita. Jadi
akhirnya itu banyak murid itu yang nggak berani untuk mencoba gitu ya. Nah, kemudian di sini juga dibutuhkan inisiatif dan mengambil resiko. Jadi mengambil resiko di sini bukan resiko yang buruk gitu ya, tapi ini mengambil resiko jawabannya benar atau salah ya. Kalau salah nanti aku dimarahin guruku nggak ya? Nah, kayak gitu nih Bapak Ibu. Jadi kita harus mulai merubah begitu ya. Merubah bagaimana ketika membelajarkan di kelas itu, ketika ada murid yang salah itu tidak perlu diberikan punishment atau biasanya kan kalau salah kadang muridnya nih teman-teman muridnya itu yang mengejek. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin bisa diredam gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saat ini gitu kami sedang mengembangkan pola pikir ya untuk materinya, tapi belum bisa saya tampilkan di sini karena masih dikembangkan gitu ya. Semoga nanti ada Bapak Ibu yang akan mendapatkan pelatihan gitu ya tentang pola pikir numerasi ini gitu ya. Jadi ini saya spill sedikit gitu ya. Nah, jadi di sini keyakinan di sini tuh tidak hanya untuk murid saja begitu ya, tapi dari diri Bapak Ibu guru sendiri gitu. Kadang kita sendiri tuh kayak nggak yakin gitu, ini bener nggak ya, cara yang kayak gini bener nggak ya? Nah kayak gitu. Jadi, nah hal-hal yang seperti ini nih, ketika nih gurunya aja nggak yakin gitu ya, menyelesaikan soal atau menyelesaikan problem, gimana muridnya? Nah caranya mungkin bisa berdiskusi dengan teman, sesama guru, seperti itu Bapak Ibu. Nah di numerasi ini, ya tadi sudah ada konteks, kemudian ada didorong gitu ya untuk keyakinannya, numerasinya, dan juga menggunakan tools, Bapak Ibu. Tools, alat-alat di sini bisa menggunakan representation, physical atau digital, Bapak Ibu. Nah, alat-alat ini ya, nah ini nih yang jarang kita gunakan. Mungkin sudah sering kalau penggaris, jangka, busur, itu sudah sering gitu ya. Lalu bagaimana di pembelajaran numerasi? Nanti kita bahas ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini pasti untuk menyelesaikannya itu membutuhkan mathematical knowledge atau pengetahuan matematika seperti memecahkan masalah, estimasi, konsep, dan skills itu sendiri. Skills itu seperti menggambar, menghitung, itu juga suatu skills ya Bapak Ibu ya. Nah, semuanya ini gitu ya akan menimbulkan critical orientation. Tapi apakah setelah memunculkan semua ini pasti muncul critical orientation? Nah, coba gimana ya memunculkan critical orientation? Nanti kita bahas ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah numerasi abad 21 yang dikembangkan oleh Gus. Nah, saat ini gitu ya Bapak Ibu ya, tahun lalu itu mikrokredensial numerasi. Jadi mahasiswa Gus gitu ya, profesor juga gitu mengadaptasi ke kurikulum Merdeka gitu ya dan framework AKM. Jadi disposisi keyakinan ini bisa juga dianggap seperti karakter di P5. Beriman, bertakwa, berkomunikasi global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi Bapak Ibu, numerasi ini juga bisa diterapkan dalam proyek Pancasila atau P5. Nah, ini bisa nih Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ingin mendesain pembelajaran numerasi gitu ya, bisa menggunakan segitiga ini gitu. Misalkan karakter apa yang akan dimunculkan gitu ya. Atau pertama kali itu yang ini dulu nih, konteks. Maunya itu konteks apa sih gitu ya. Nah, jadi banyak sekali gitu soal-soal AKM itu yang tidak hanya di personal, tapi saintifik dan sosial budaya. Nah, ini nih mulai harus dikembangkan nih Bapak Ibu. Jadi mulai dibiasakan gitu ya murid-murid kita itu dengan soal atau bacaan gitu ya tentang saintifik dan sosial budaya. Jadi kalau mereka itu diberikan suatu problem atau aktivitas yang berhubungan dengan saintifik dan sosial budaya itu mereka nggak kaget gitu ya. Dan ketika mengerjakan soal AKM itu juga tidak kaget karena sudah terbiasa dengan konteks saintifik dan sosial budaya seperti itu.
Jadi di sini bedanya hanya di bagian disposisi saja, selebihnya sama ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Karena numerasi itu sangat dekat dengan kontekstual, konteks gitu ya. Tadi saya memberikan contoh gitu ya, soal apakah tadi soal kontekstual. Jadi masalah kontekstual adalah masalah dengan konteks pengalaman nyata yang membantu siswa lebih memahami matematika formal. Jadi masalah kontekstual itu mempermudah siswa untuk membayangkan gitu ya. Karena saya ingat gitu ya, ketika saya sekolah pun dulu itu sering sekali kayak gini belajar trigonometri gitu. Aduh, ngapain sih belajar trigonometri, susah-susah gitu ya. Buat apa sih kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh yang sering kali kita temui gitu ya, bahkan ketika saya sekolah dulu begitu. Jadi kalau misalkan dihubungkan dengan konteks dunia nyata itu akan lebih membuat siswa itu tahu gitu ya, oh ini loh manfaatnya gitu ya. Atau misalkan nanti siswanya misalkan, oh nanti kalau trigonometri itu kalian bisa digunakan kalau misalkan kalian jadi ini loh pilot atau jadi ini apa ya yang namanya yang menyetir kapal itu tiba-tiba saya lupa namanya. Nakoda. Ya, nakoda. Nyetir kapal lagi bahasanya nakoda. Nah, nakoda itu juga membutuhkan pengetahuan gitu ya, pengetahuan mengetahui sudut gitu ya, Bapak Ibu trigonometri. Nah, seperti itu. Jadi masalah kontekstual itu digunakan untuk mendukung pembelajaran matematika dengan melibatkan dan memotivasi siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah pada tingkat formalitas yang berbeda dan membantu mengembangkan kreativitas. Nah, sekarang saya kembali ke soal yang tadi terlebih dahulu sebelum kita lanjut materinya. Oke, tuh kenapa jadi melemot? Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi kan sudah menjawab nih pertanyaan-pertanyaan di sini. Oke, saya bahas dulu untuk soal ini. Ya, tadi sudah pada benar ya, jawabnya itu yang warna orange begitu ya. Nah, dari soal ini, dua soal ini kan Mbak Ibu coba, apakah soal yang berwarna biru ini soal kontekstual? Ya, tidak. Ya, tidak. Nih coba nih, Bapak Ibu masih keep up mendengarkan saya nggak ya? Boleh open mic Ibu Bapak. Tidak. Tidak, Bu Ya. Paramita. Dari mana Bu? Pagesangan, deket nih. Kenapa Bu Paramita ini yang warna biru itu bukan soal kontekstual? Langsung delete nih. Sebentar. Maaf ya Mbak Norina, tadi lagi ini sama suami. Jadi kalau menurut saya kalau biru ini kan jarak kota A ke B gitu ya. Tapi kalau yang merah itu lebih kontekstual. Jadi anak-anak dari Surabaya ke Malang yang mana anak-anak udah bisa membayangkan dan mungkin anak-anak sendiri sudah terbiasa melakukan perjalanan itu. Itu menurut saya. Terima kasih Mbak Norina. Iya, terima kasih Bu Paramita. Ini bukan Bu Paramita Rusadi ya, Bu Paramita Sevi. Oke. Nah, betul sekali. Jadi kalau soal yang berwarna biru, ini seolah-olah dia soal kontekstual gitu ya. Ini soal cerita. Jadi kalau yang biru, ini soal cerita Bapak Ibu. Tapi soal cerita itu tidak selalu soalnya itu kontekstual gitu ya. Nah, ini kan belum ada ini A ini mana, B itu mana, begitu ya. Nah, kalau yang ini, yang warna orange itu dia memang soalnya kontekstual begitu ya. Nah, coba
apakah di soal yang orange ini sudah ada orientasi kritisnya? Apakah ini sudah seperti numerasi abad 21? Coba, kalau misalkan belum, apa yang bisa ditambahkan dari soal ini ya? Silahkan Bapak Ibu, boleh menyalakan mic jika ingin menjawab. Itu ya Bu Eni, betul nggak Bu Eni? Betul banget nih. Boleh Bu untuk open mic atau mungkin bisa dijawab di kolom chat kalau mungkin Ya, mau menuliskannya di sana. Silakan untuk kira-kira apa nih yang bisa ditambahkan ya Miss Nurira ya kalau dari numerasi abad 21 nih soalnya atau wih ini sudah cocok nih. Nah, kira-kira mm-mm. sudah cocok atau ada yang masih perlu nih ditambahkan nih Ibu Bapak. Silakan berpendapat Ibu Bapak. Nggak apa-apa nih disambil rebahan, tapi otak kita juga ini nih masih produktif ya walaupun malam-malam gini. Iya, silahkan. Atau Bu Paramita mau menjawab juga boleh loh. Ah, ini ada Oke. jawaban nih dari Pak Rizky juga. Mungkin Bu Mas, Paramita dulu, silakan. Apa dari Pak Rizky dulu dibacain. Kalau saya, eh Mbak Rizky dulu nggak apa-apa, atau saya, monggo. Oke, Bu Paramita dulu nggak apa-apa. Setelah ini kita Oke. bahas dari Pak Rizky. Terima kasih Mbak Eni. Jadi malam-malam asik nih hari ini nih belajar sama Mbak Nurina, sama Mbak Eni nih, sama teman-temannya di CTT. Kalau menurut saya sebenarnya udah kontekstual ya Mbak Nurina, seperti yang saya katakan tadi. Hanya saja di sini kan bagus ya sebetulnya ketika anak-anak ada berpikir kritisnya, anak-anak diajak untuk berpikir menggunakan jalan yang terbaik. Artinya untuk mungkin cepat tapi jaraknya juga pendek, waktunya cepat, kan menghemat semuanya ya, bensin, waktu dan lain sebagainya. Hanya saja di sini mungkin yang perlu ditambahkan adalah kalau ada kalimat alternatif, tidak hanya melalui jalan tol saja ya mungkin ya. Tapi di sini udah ada ya ini. Enggak, maaf. Udah ada jalan tolnya. Terus kalau ini maksudnya yang kedua itu melalui jalan Porong Sidoarjo gitu, artinya nggak lewat jalan tol gitu ya Mbak Nurina. Mungkin Betul. kalimat yang ini ya mungkin lebih diperjelas itu. Kalau menurut saya, kalau lainnya sudah bagus sih menurut saya sudah sesuai. Cuman Iya. kecepatannya emang berbeda. Gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, jadi ini soalnya memang harus diperbaiki gitu ya. Memang saya tidak memberikan soal yang benar semua gitu. Biar kita ada bahan untuk diskusi. Jadi memang kalau misalkan siswanya itu dari Jawa Timur, khususnya daerah Surabaya, Sidoarjo gitu ya, itu Malang gitu. Itu tahu gitu ya. Oh, ini berarti nanti nggak lewat jalan tol. Kalau misalkan muridnya dari Bali gitu ya nggak ngerti gitu ya. Nah, ini juga harus diperjelas gitu ya untuk sebuah soal seperti itu. Jadi tadi di numerasi abad 21 gitu ya. Tadi ingat ya, kan ada tools. Nah, di sini bisa ini ditambahkan gitu ya perintahnya. Jadi dari satu soal ini bisa jadi bahan diskusi dan juga menggunakan Google Maps. Nah, kan anak-anak bisa ya menggunakan, ayo coba lihat, kalian buka di Google Maps gitu ya. Sebelum ada perhitungan, pasti kan menghitung ya ini ya. Nah, benar nggak sih ini kalau 50 meter per second itu bisa ditempuh dalam 2-3 jam gitu ya. Kemudian jalan mana yang sebaiknya ditempuh gitu. Nah, apakah selalu dengan kecepatan 50? Kan nggak mesti ya. Kenyataannya kalau di jalan itu kan kita nggak selalu 50 gitu ya. Ini kan sering sekali soal-soal yang kita temui itu seperti ini gitu ya. Jadi ini nanti bisa menimbulkan diskusi gitu. Dan coba biasanya itu soal itu selalu kayak gini, dengan kecepatan ini waktu yang ditempuh itu berapa? Itu soal fisika biasanya ya kayak gitu ya. Nah, kenyataannya kan enggak gitu ya. Jadi, nah ini bisa dijadikan bahan diskusi gitu ya. Nah, kalau biasanya kalian di jalan tuh pernah nggak sih mengamati bapak kalian itu atau ibu kalian kalau nyetir itu kecepatannya berapa? Apakah selalu 50 gitu ya? Apakah selalu konstan gitu? Nah, ini nih kita mulai mengenalkan istilah konstan seperti itu ya. Nah, apakah
kan kadang ngebut, kadang pelan ya. Kalau macet, nah kayak gitu tuh, ini kan jadi seru gitu ya. Jadi dari satu permasalahan ini tuh kemudian kita lihat nih di Google Map gitu. Jadi kenapa kok saya memilih Google Map? Kan tidak semua murid itu punya ini ya device atau boleh pakai device di sekolah. Ya semoga kalau Bapak Ibu di sekolahnya ada LCD gitu bisa dipinjam gitu kan, lalu ditampilkan gitu ya kan Bapak Ibu bisa tethering, misalkan internet di sekolahnya nggak mendukung gitu kan, ditampilkan. Lalu di situ kita lihat nih ini ada jalur-jalur lain gitu, apakah ada jalur alternatif? Nah seperti itu. Jadi di situ itu akan kayak diskusi gitu ya dan akan muncul orientasi kritis. Kalau misalkan hanya menyelesaikan soal saja udah selesai dan tanpa diskusi itu masih belum numerasi abad 21, tapi hanya sekedar ya problem solving matematika kayak gitu. Jadi kalau misalkan benar-benar mau menerapkan numerasi abad 21 ya kita cek gitu ya semuanya komponennya gitu ya. Confidence siswa kita menjawab soal, kemudian penggunaan alatnya, kemudian siswa itu nggak takut untuk menjawab salah maupun benar seperti itu, dan matematikanya juga jalan gitu ya. Nah, terus hal-hal yang seperti ini nih yang jarang kita berikan gitu ya di kelas. Nah, ini hal-hal yang simple kan sebenarnya dan ini sering sekali kalau di SD sudah ada, di kayaknya di SMP juga dibahas lagi ya tentang jarak dan kecepatan ini gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa mengadaptasi dengan cara seperti ini. Nah, kemudian untuk soal berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini lagi viral gitu ya. Harga beras naik. Benar nggak Ibu-Ibu? Betul sekali. 100. Udah turun Karena sih Mbak Nurina kemarin udah turun ya. 1000. 1000. Karena ibu saya juga ngeluh. Beras lo mahal gitu. Oh iya, karena saya nggak pernah belanja beras gitu ya, belanja ibu saya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, saya ini ambil datanya ini dari 23 gitu ya, tapi ini bulannya September gitu. Nah, biasanya kita meminta siswa itu misalkan belajar statistika itu langsung gitu ya. Buatlah diagram batang dari data di samping gitu biasanya atau diagram garis gitu. Ya udah dia bikin gitu aja gitu ya. Nah, ini tadi sebenarnya ini yang pertanyaan dari yang si cowok ini mau cuman saya buatlah diagram yang sesuai dari data yang ada di samping gitu. Mau saya hanya seperti itu, tapi kayaknya kurang gitu ya. Jadi sebenarnya bisa juga kalau misalkan kita hanya meminta siswa itu hanya stop sampai sini, tapi nanti kita melit diskusi dengan memberikan beberapa pertanyaan ini begitu kepada siswa kita, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita minta buatlah diagram yang sesuai, nah yang sesuai itu mereka mikir kan. Nah, apakah diagram batang itu nggak sesuai? Kalau diagram garis sesuai, apakah diagram lingkaran itu sesuai? Nah, seperti itu. Jadi di sini mereka dari satu soal itu mereka bisa belajar ketiga diagram gitu kan. Nah, apakah emang kalau diagram batang kenapa gitu? Kalau diagram lingkaran cocok nggak ya? Nah, hal-hal yang seperti itu karena kan memang nggak semua diagram itu cocok gitu ya, tergantung dari datanya begitu. Nah, di sini siswa juga kita minta untuk berpendapat ya, berikan alasan mengapa sesuai seperti itu. Jadi alatnya kalau misalkan di sekolah tidak ada komputer kan bisa menggunakan penggaris begitu ya. Kalau misalkan ada komputer bisa menggunakan Excel gitu atau mau pakai GeoGebra juga boleh gitu. Kemudian kita minta untuk berikan prediksi gitu. Nah, kalau sekarang aja harga beras naik gitu ya, gimana kalau bulan September 24 apakah naik gitu. Nah, jadi kan mereka nanti akan menggali informasi, ayo coba baca, cari di internet. Kalau sekarang itu harga beras gimana? Bentar lagi puasa, biasanya harganya itu gimana? Nah, hal-hal yang kayak gitu nih yang kita diskusikan. Jadi murid tidak hanya belajar matematikanya gitu ya. Nah, disinilah namanya numerasi. Nah, hal-hal yang seperti ini membaca gitu ya. Tadi sekalian menjawab. Jadi kalau misalkan dikasih soal yang cerita aja susah gitu, karena memang tidak terbiasa dengan membaca. Nah, kalau
dengan ada pertanyaan lanjutan seperti ini dan kita meminta murid kita untuk mencari gitu ya, mencari informasi, membaca. Nah, itu bisa membiasakan murid kita untuk mengerti atau memahami bacaan dulu deh. Itu yang penting karena kalau numerasi ini memang harus paham dengan bacaan begitu ya, baru bisa nanti menyelesaikan soal. Jadi hal-hal yang simple aja nggak usah yang ribet-ribet gitu ya. Kita menggunakan semua resources yang ada gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa ini digunakan untuk salah satu inspirasi. Nah, selanjutnya ini nih tadi saya jadi pengen panggil Pak siapa tadi Bu Eni? Pak Andi ya? Bener nggak? Pak Andi Suwondo? Adakah? Bisa on mic? Halo, ada nggak Pak Andi? Halo, iya Bu, selamat malam Bu. Ya, selamat malam Pak. Dari mana Pak Andi? Dari Trenggalek Bu. Oke, dari Trenggalek. Tadi Bapak menjawab kalau dua-duanya ini bukan soal yang kontekstual. Kenapa Pak? Kalau menurut saya Bu ya, kalau Ya. menurut saya yang Candi Borobudur ini ketika kita terapkan di pembelajaran siswa, berarti kita kan tidak bisa menghadirkan Candi Borobudurnya ke kelas Bu. Oke. Berarti cuma replika saja, mungkin gambar atau mungkin yang lain. Terus yang kedua, ini tentang gambaran batik saya kira juga belum bisa kita munculkan secara kontekstual untuk siswa. Ngaten Bu. Apakah soal kontekstual itu harus ada bendanya secara nyata dan dilihat oleh murid kita, Pak? Saya kira gitu Bu. Kalau Oke. harus kontekstual. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi untuk jawabannya. Sama-sama Bu. Nah, kalau saya setuju kalau soal ini bukan soal kontekstual Bapak Ibu. Nah, apakah soal kontekstual itu harus menghadirkan barangnya gitu ya? Tidak gitu. Kalau misalkan kita berikan diketahui gitu ya berapa ukuran-ukurannya itu bisa gitu. Nah, tapi kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Jadi yang Candi Borobudur dulu. Nah, ngapain gitu loh? Kita itu minta siswa untuk mengukur volume volume bagian candi berikut gitu ya. Jadi fungsinya untuk apa gitu kan ya? Kalau hanya untuk belajar menghitung saja oke gitu. Tapi kalau misalkan kita mau lebih kontekstual lagi gitu, mungkin bukannya seperti itu ya. Misalkan pertanyaannya itu diganti gitu ya agar lebih kontekstual. Jadi waktu itu kan pernah ada gempa yang mengguncang Candi Borobudur sehingga perlu dipugar. Nah, seperti itu. Nah, berapa misalkan nih ini berarti bukan volume ya yang diminta untuk mencari ya, tapi misalkan berapa banyak ini bahan-bahan yang diperlukan untuk memugar candi. Nah, di situ kan berarti perlu diketahui ukurannya berapa, kemudian batu apa ya ini ya sebut saja batu bata ya. Saya nggak tahu ini batu apa ya kalau misalkan untuk candi itu atau batu sungai apa ya yang dipahat gitu ya. Nah, itu butuhnya berapa. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu kontekstual. Nah, kalau hanya untuk menghitung ini volumenya aja itu buat apa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi nanti murid kita itu tanya, ngapain sih ngitung volumenya candi kayak gitu kan. Nah, itu kalau misalkan soalnya diubah, misalkan dipugar, butuh batunya berapa. Nah, itu masih relevan gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk yang soal batik ini. Nah, ini nih banyak sekali gitu ya. Kita menganggap bahwa ini sudah termasuk soal kontekstual gitu karena ada barangnya gitu. Nah, terus ngapain gitu ya? Ukur luas volume mengukur luas segitiga, luas lingkaran yang ada di gambar ini, itu ngapain gitu. Jadi kalau misalkan ingin
soal ini lebih kontekstual lagi, misalkan dengan tema batik atau motifnya gitu, mungkin lebih seperti kayak misalkan misalkan di batiknya itu ada gambar candi gitu ya, kecil-kecil gitu misalkan. Nah, itu kan berarti kan pasti ada rotasinya atau mungkin ada refleksinya. Nah, seperti itu biar batik ini terlihat simetris gitu ya. Jadi kalau batik itu kan kalau misalkan kita jembreng itu kan simetris ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada berapa ini ya, misalkan motifnya mau miniatur Candi Borobudur ini nih, satu gitu ya. Nah, berapa biar agak terlihat cantik dan simetris gitu dengan ornamen-ornamen yang lain gitu untuk menggambarnya. Untuk selain menggambar ada batik cap ya, di capnya itu di bagian mana. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke pola ya Bapak Ibu ya, pola dan juga simetri gitu ya, simetri kesamaan antara satu gambar dengan gambar yang lain. Nah, itu kan jaraknya harus sama biar kelihatan bagus. Nah, seperti itu. Kalau misalkan itu batik tulis gitu ya. Kalau batik cap atau batiknya pabrik mah langsung di print jadi gitu ya. Nah, kalau untuk batik tulis, nah itu kan berarti harus ada pola untuk menggambarnya, apakah jumlahnya sama, nanti apakah kalau misalkan dibikin baju itu bisa bagus dan simetris. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh, itu yang baru kontekstual. Kalau ada soal seperti ini disuruh mencari luasnya itu ngapain gitu ya. Ya udah lebih baik kasih aja gambar kemudian untuk menghitung luasnya kalau mau belajar matematika. Nah, ini bukan ya Bapak Ibu ya untuk keduanya ya. Dan tidak perlu dihadirkan secara langsung. Syukur-syukur ada barangnya. Kalau tidak ada, yang penting gambarnya itu jelas. Nah, itu sudah bisa dianggap soal kontekstual. Oke, jadi sudah kita bahas tentang soal gitu ya. Kalau tadi kan soal ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah membelajarkan numerasi itu melulu soal? Enggak ya. Jadi sudah saya contohkan seperti tadi memang berawal dari soal gitu ya, yang tentang jarak tadi. Tapi mereka juga bisa menggunakan teknologi dan berdiskusi. Jadi banyak sekali pembelajaran yang bisa membuat aktivitas gitu ya, dan mereka bisa belajar. Nah, saya lanjutkan penggunaan alat dan media. Nah, di sini alat-alat matematika itu kalau fisikal itu ada penggaris, jangka gitu ya, representasional, grafik, peta, digital, kalkulator, software, dan kita bisa melakukan diskusi. Jadi dengan alat ukur ini kita bisa melakukan diskusi Bapak Ibu. Contohnya misalkan membelajarkan tentang berat. Nah, tentang berat itu apakah kalau timbangan badan sama timbangan kue itu fungsinya sama ya? Sama atau enggak ya anak-anak ya? Kalau misalkan mau bikin kue, bisa enggak? Ini kan mau lebaran ya. Bisa enggak ngukurnya pakai timbangan badan kalau misalkan di rumah enggak ada timbangan? Nah, seperti itu. Nah, hal-hal yang kecil-kecil seperti ini kemudian kalau anak-anak itu biasanya suka sekali kalau untuk diminta bereksperimen gitu ya. Mana yang lebih berat gitu kan, melihatnya dicek dengan timbangan. Nah, kalau misalkan timbangan yang manual seperti ini, kalau digital kan langsung keluar angkanya. Nah, ini juga mereka belajar untuk estimasi gitu ya. Estimasi untuk melihat jarum yang ada di timbangan ini, begitu Bapak Ibu. Dan banyak sekali inspirasi lain yang bisa digunakan dari alat-alat yang ada di gambar ini. Kalau misalkan gelas ukur, ya kita misalkan mengajak siswa untuk membuat sesuatu gitu ya, membuat jelly atau yang gampang aja membuat kopi, membuat kopi yang enak. Nah, itu kan ada komposisinya ya, Bapak Ibu ya. Jadi, ayo daripada kita beli kopi di warung gitu ya, atau bikin Indomie deh.
bikin Indomie. Nah, itu kan juga ada ingredients-nya. Nah, itu apakah perlu diukur ya? Atau cuman kira-kira aja ya itu? Kok bisa pas ya? Airnya gitu misalkan kan ini kalau misalkan gelas ukur ya. Apakah airnya itu ditakar dulu gitu? Apakah yang di warung-warung itu di Warmindo itu langsung aja gitu ya dituak apa mengira-ngira. Nah, hal yang seperti itu sebenarnya simple dan bisa dijadikan aktivitas dan murid juga belajar. Atau misalkan mie gelas, nah itu kan bisa dibawa di kelas gitu ya, dan itu murah gitu. Gimana kalau misalkan airnya itu nggak sesuai resep? Apakah rasanya sama gitu ya? Apakah kalian ketika mengira-ngira itu pas rasanya? Nah, hal-hal yang seperti itu kayak estimasi ya jadinya ya, itu bisa dijadikan bahan diskusi dan kemudian nilai gizi yang di belakangnya mie gelas itu, ini mohon maaf ya, saya menyebut merek, jadi saya nggak di-endorse mie gelas, hanya sebagai contoh aja yang mudah gitu ya. Nah, nilai gizinya itu bagaimana gitu? Boleh nggak sih sering-sering jajan mie gelas gitu ya? Nah, itu bisa dijadikan bahan diskusi Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian Bapak Ibu strategi pembelajaran dengan lingkungan numerasi. Tadi sudah sebagian besar saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Nah, memang paling mudah gitu ya, apalagi di kelas awal itu membelajarkan numerasi itu pengalaman numerasi yang dimiliki oleh murid. Nah, itu memang mudah untuk kelas awal atau sekelas TK PAUD gitu ya, fase A. Nah, tapi Bapak Ibu ingat karena mereka itu akan menghadapi ujian nasional, bukan ujian nasional ya, asesmen nasional, di mana soal-soalnya itu tidak hanya konteksnya pribadi, jadi kita mulai bergeser ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan perkembangan anak atau usia anak gitu kan. Ya, jadi kalau sudah mulai beranjak ke fase B gitu atau fase A, tapi mereka sudah melalui nih sudah paham gitu ya dengan konsep yang di sekitar mereka tentang numerasi itu gitu. Jadi boleh berpindah ke saintifik, kemudian ke sosial budaya. Nah, itu silahkan Bapak Ibu. Jadi di sini memang saya hadirkan gitu ya, ada permainan kalau kita nyebutnya di Jawa Timur dakon, kayaknya ini namanya apa congklak ya, apa sih saya kurang tahu kalau di luar daerah itu apa namanya. Ini kan bisa digunakan sebagai pembelajaran numerasi melalui permainan seperti itu. Jadi mungkin bukan berhitungnya yang satu-satu ya, tapi strateginya gitu ya. Strateginya gimana biar main dakon ini menang gitu kan. Jadi kan ada strategi, misalkan ini kosong, oh berarti aku ambil yang mana ya? Nah itu tuh strateginya ya, bukan menghitungnya. Ya benar sih menghitung satu itu numerasi, tapi di sini lebih ke strateginya gimana biar saya bisa membidik ini yang isinya banyak ini masuk ke sini dan akhirnya menang gitu kan, Bapak Ibu ya. Wah, Terus seru lagi sekali ingatkan nih nih, Miss Nurina. ini jam Iya, berapa ini ya? wah, nggak terasa nih Miss Oh Nurina. udah habis. Luar biasa. Aduh ini Karena masih ini masih Miss banyak Nurina. ini. Iya. Nah ya, karena memang jalan-jalan ke Bekasi. Nah, bisa mampir dulu ke Tasikmalaya. Ternyata Cakep. belajar numerasi seru juga ya. Iya. Sampai tidak terasa loh Miss Nurina waktu kita Boleh berjalan. dilanjutin 5 menit aja nggak? Boleh, 5 boleh menit Miss aja. Nurina. Iya. Oke, Boleh. terima kasih. Nggak ini nih Boleh. nggak enak gitu kalau nggak tuntas sedikit-sedikit aja. Siap. Iya, siap. Ya, saya percepat ya Bapak Ibu ya. Jadi lanjut lagi, misalkan ini olahraga gitu ya. Nah, olahraga itu biasanya itu, oh saya sudah nerapin olahraga kok Bu, kalau di numerasi gimana? Itu saya minta ngukur lapangan. Ya ngapain gitu ya, ngukur lapangan gitu. Bukan itu yang dimaksud untuk membelajarkan numerasi di integrasi olahraga gitu ya. Ini makanya saya kasih gambar lapangan gitu ya. Nah, tapi lebih ke misalkan diminta untuk menganalisis kalau misalkan larinya biar lebih cepat itu gimana ya? Nah, kecepatannya berapa ya? Nah, seperti itu atau misalkan strategi gitu, lebih ke strategi ya dan skor dan juga misalkan menghitung
IMT. Nah, seperti itu kalau misalkan mau lari, atlet lari itu berat badannya harus berapa. Nah, hal-hal yang seperti itu bukan yang ngukur lapangan gitu ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Dan di sini beberapa inspirasi yang lain gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana merancang pembelajaran numerasi lintas mata pelajaran. Nah, ini nih, tentukan tujuan pembelajaran, cek apakah ada kesempatan kemampuan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Ingat Bapak Ibu ya, tidak semua topik harus ada penerapan numerasi. Jadi jangan dicocologi. Jangan dicocok logi. Kalau memang nggak ada, nggak usah. Kalau memang cuman, oh ini ada nih bacaannya, ada angkanya. Bukan ya seperti itu ya. Untuk membelajarkan numerasi, yang penting ada angkanya, kemudian itu numerasi, bukan. Jadi pilih topik yang sesuai gitu ya. Kalau nggak sesuai nggak usah. Terus kemudian Bapak Ibu juga yang perlu diperhatikan ya, kalau misalkan mau menerapkan nih di level SMP, tapi hanya tambah-tambahan ya jangan gitu ya. Kalau SMP sudah bukan levelnya lagi tambah-tambahan, jadi harus disesuaikan dengan level kelas itu. Boleh, yang penting itu muridnya sudah belajar melalui sudah melalui materi tersebut gitu ya. Jangan sampai belum belajar, dan bisa tanya nih ke guru matematika apakah ini sesuai gitu ya untuk murid-muridnya. Dan jangan sampai kayak gini nih, ternyata banyak juga misalkan menerapkan di mata pelajaran yang lain. Ternyata si murid ini tuh misalkan mau menerapkan di pecahan. Ini pecahan ini murid ini tuh belum bisa. Akhirnya nggak ngajarin numerasi lintas mata pelajaran sesuai tujuan pembelajaran, malah belajar matematika di kelas bahasa Inggris misalkan. Nah, seperti hal itu jangan sampai terjadi ya Bapak Ibu ya. Karena di pengalaman di lapangan itu ada gitu ya hal seperti itu. Jadi numerasi lintas mata pelajaran itu hanya mendukung untuk meningkatkan kemampuan numerasinya, begitu Bapak Ibu. Jadi, nah untuk yang selanjutnya ini bisa dipelajari sendiri. Mungkin yang sudah sering ikut webinar juga sudah tahu gitu ya. Di sini hanya saya ingin menekankan kalau numerasi lintas mata pelajaran itu jangan diberikan soal numerasi untuk asesmennya, tapi berikan soal ya sesuai dengan mata pelajaran tersebut begitu. Kalau misalkan hanya bentuk soalnya aja, misalkan seperti AKM, pilihan ganda kompleks, benar salah, apalagi kalau esai gitu ya, jawab singkat itu boleh gitu, hanya untuk membiasakan siswa, tapi jangan diberikan soal numerasi yang matematika isinya, itu jangan Bapak Ibu. Ya, ini ada contoh untuk asesmen kognitifnya. Silahkan bisa dipelajari sendiri, ini juga ada di buku Direktorat SMP. Meskipun kurikulumnya K13, tapi masih relevan digunakan di kurikulum Merdeka. Jadi dipilih-pilih aja mana yang sesuai untuk kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Seperti itu. Saya kembalikan ke Bu Eni. Terima kasih. Terima kasih Miss Nurina. Wah, luar biasa sekali nih materi tentang numerasinya. Nah, mohon izin menyampaikan ya Miss Nurina, untuk link presensinya akan kami buka sampai pukul 9 saja ya Ibu Bapak. Jadi mohon bantuan nanti untuk tidak men-share di grup manapun supaya sebagai bentuk apresiasi kita kepada teman-teman kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Nah, yang seru ini tadi mungkin masih ada nih yang mau disampaikan oleh Ibu Bapak, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, boleh raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Ibu Bapak tentang numerasi. Pernyataan Miss Nurina nih sambil nunggu untuk pertanyaan dari teman-teman ini seru sekali nih. Karena tidak semua itu membutuhkan matematika. Wah, ini yang perlu mungkin kita garis bawahi ya Ibu Bapak, ini pernyataan yang luar biasa. Adakah pertanyaan dari Ibu Bapak terkait Sudah pada penerapan pintar. numerasi di kelas? Bisa raise hand Ibu Bapak yang ada di ruang Zoom ini. Mungkin ada yang mau bertanya. Tadi nih tentang candi, ada batik. Wah, seru sekali nih ya. Semuanya bagaimana menerapkan ini dalam pembelajaran di kelas anak-anak yang luar biasa.
Tadi juga ketemu nih ada dakon, Miss. Kalau misalkan di sini namanya dakon ya, ada congklak itu ternyata bisa loh kita buat untuk mengajarkan atau mengenalkan numerasi nih ke anak-anak, terutama di kelas rendah ya, kalau kita di jenjang SD itu. Adakah pertanyaan dari Bu Bapak? Wah, ini ada pertanyaan menarik nih. Di sentra bahan alam. Nah, mungkin ini ada pertanyaan Miss Nurina dari Ibu Tina yang dari Bandung. Beliau kebetulan adalah guru PAUD. Gimana ya cara mengajarkan numerasi yang kontekstual untuk anak usia dini? Ya, oke. Gimana Bu? Langsung dijawab kah? Oke, mungkin bisa langsung dijawab, Miss, Oke, baik. Terima kasih. sambil menunggu pertanyaannya. Iya, jadi Ibu tadi sebentar, Ibu Eni ya. Kok Ibu Eni kan Ibu moderator, Ibu Tina. Oke, Ibu Tina dari Ibu Bandung. Tina dari Iya. Bandung. Nah, Ibu Tina kalau memang PAUD itu memang semuanya belajarnya kontekstual ya, karena kan mereka belajar dari konkret ke abstrak dulu gitu ya. Sebenarnya yang dilakukan oleh ibu guru TK itu yang sudah menggunakan bahan-bahan yang di sekitar, alam yang di sekitar itu sudah contoh kontekstual. Sebentar ya Bu, saya mau ngecas laptop dulu sebentar. Ya, mohon maaf. Nah, jadi bisa dengan contoh yang saya berikan tadi ya, ini misalkan dakon gini ya. Nah, ketika dengan permainan apa ya, kalau di Jawa Barat namanya congklak ya kalau nggak salah. Nah, dengan permainan ini kan bisa mengenalkan anak-anak itu dengan bilangan gitu ya. Satu, dua, menghitung ini nih biji yang ada di sini gitu. Kalau PAUD kan mungkin masih menghitungnya itu nggak banyak gitu ya, mungkin 10 sampai 20 atau 5 dulu gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan ini gitu. Ayo coba mana yang benda itu yang menyerupai lingkaran. Nah, ini kan bisa ini dipakai. Ini kan kontekstual sekali ya. Terus kalau ini yang lubang-lubang ini menurut anak-anak bentuknya menyerupai bola nggak ya? Gitu. Mirip nggak ya? Nah, iya ini kalau ini cuman setengahnya ya, setengah bola gitu. Apa sih setengah bola itu gitu ya? Dari situ mereka juga bisa konsep belajar setengah, tapi kalau ini mungkin terlalu susah ya. Setengah mungkin bisa dari misalkan dari satu buah, kemudian eh, misalkan ada 2 orang teman dalam kelompok. Ayo coba ini gimana caranya kamu memberikan teman gitu ya, permen aja deh yang gampang, permen gitu dengan jumlah yang sama gitu kan. Nah itu bisa kan, misalkan kita belajar dulu membagi gitu ya, membagi dengan jumlah yang sama, misalkan ada 4 permen gitu, kemudian gimana membagi yang sama, nah itu juga bisa. Jadi gunakan alat-alat yang mudah dikenal oleh siswa gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk pembelajaran numerasi untuk anak PAUD itu banyakin di permainan, kemudian dengan bahan-bahan yang mudah didapat gitu ya. Bahkan ketika jalan-jalan di sekitar sekolah gitu misalkan, atau biasanya saya lihat anak TK sekarang itu, anak PAUD sekarang itu sering jalan-jalan kalau di ini ya Jawa Timur ya menggunakan kereta gitu. Saya sering sekali kalau pagi itu bareng-bareng dengan anak-anak TK naik komuter Jenggala itu naik kereta. Nah itu juga bisa jadi nggak hanya duduk gitu ya. Jadi sambil bernyanyi kemudian diajarkan juga. Nah anak-anak ini jendelanya ini bentuknya seperti apa ya? Nah kayak gitu.
seperti apa ya ini ya, seperti kotak. Kalau TK kan masih belum belajar persegi, persegi panjang gitu kan, segi 4 ya, bentuknya seperti kotak ya. Mana ya yang bentuknya seperti bulat? Nah, hal-hal yang seperti itu tuh. Jadi di kereta itu nggak hanya diem, yang saya lihat itu, yang saya amati itu mereka juga duduk aja gitu. Nyanyi, ya oke nyanyi gitu ya, tapi apa namanya, coba juga ditanya, ini keretanya cepet ya? Kalau kalau sama mobil cepet mana? Kan biasanya kan ada tuh, misalkan kereta terus apa namanya sebelahnya itu jalan gitu kan? Nah itu bisa tuh dilihat. Nah ini bisa mereka belajar konsep mana yang lebih dulu, mana yang lebih cepat. Nah seperti itu gitu. Ayo nih, ini jalannya lebih cepat mana gitu. Nah hal-hal yang apa itu kan sebenarnya sederhana ya Bapak Ibu ya, sederhana dan itu kontekstual sekali gitu. Jadi mereka itu bisa belajar dan juga sambil bermain sambil berwisata gitu ya. Jadi nah hal-hal yang seperti itu mungkin ya bisa menjadi gambaran. Sebenarnya banyak sih inspirasi-inspirasi untuk anak TK untuk belajar mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Itu ya gunakan aja benda-benda yang ada di sekitar. Mana yang lebih panjang, mana yang lebih cepat, dengan pengalaman-pengalaman seperti itu gitu. Misalkan lari gitu, lari, ayo coba lari pendek gitu ya. Ayo siapa yang lebih cepat. Nah, kayak gitu itu kan sudah belajar konsep numerasi ya, mana yang lebih cepat. Itu kalau untuk anak SD ya hanya seperti itu. Maaf, bukan SD. TK PAUD ya hanya seperti itu untuk belajar numerasinya. Lebih ke pengalaman dia dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Berarti lebih ke cara yang menyenangkan ya, Miss, lewat Iya. lagu, lewat permainan seperti itu. Nah, kalau menghitung roda kereta, Bu, emang kelihatan rodanya? Iya, iya. Ya kalau kelihatan nggak apa-apa sih. Kalau itu kan kita masih belajar konsep menghitung ya. Kalau hal-hal yang seperti itu masih boleh. Kalau misalkan lebih ke orientasi kritisnya seperti ini. Coba rodanya kereta sama rodanya mobil itu besar mana? Nah, itu tuh bisa gitu ya. Tidak hanya menghitung tapi membandingkan mana yang lebih besar kayak gitu. Itu sih lebih apa ya? Lebih make sense gitu untuk anak-anak gitu ya, ibu-ibu gitu. Wah, seru sekali nih, Miss. Mungkin satu pertanyaan lagi, Miss. Kalau tadi dari jenjang PAUD, ini ada dari jenjang SD, ini ada Ibu Faradisa yang menanyakan nih, kalau misalkan masalahnya nih, anak-anak ini konsep aja belum apa namanya, belum seberapa mampu. Jadi masalah yang sering saya alami di kelas 5, memberi soal yang kontekstual itu agak susah, kata Bu Farah. Beberapa murid bahkan matematika dasarnya masih sangat lemah, perkalian dan pembagian belum bisa. Nah, bagaimana nih caranya agar mereka bisa mengikuti atau mengerjakan soal yang kontekstual, Miss? Iya, baik. Jadi kadang kita sendiri agak ini ya, ini banyak yang kita sendiri itu banyak yang belum kreatif atau masih bingung gitu memikirkannya gitu ya. Memikirkan, mengkontekstualisasikan gitu Bapak Ibu. Jadi kita ambil yang sederhana-sederhana dulu. Misalkan kalau mana ya yang lebih dulu gitu, apa prosedur kayak seperti membagi itu berarti dia konsepnya itu habis dikurang gitu kan kalau pembagian ya. Nah, itu kan tadi bisa saya contohkan tadi menggunakan permen gitu ya atau yang lain lah. Yang gampang itu kan permen dan yang murah. Kalau misalkan konsepnya 10 dibagi 2 itu seperti apa gitu. Kita pakai alat-alat yang ada di sekitar kita lah, permen atau misalkan pensil gitu ya. Tapi kita jangan seperti ini nih. Misalkan pensil. Pensil itu nanti ada yang panjang, ada yang pendek kayak gitu. Lebih baik menggunakan ukuran yang sama ya, karena kita kan juga harus proporsional gitu kan. Jadi yang penting dibagi, enggak ya, kita ketika membagi itu kan harusnya dengan benda yang sama. Kalau misalkan mau membagi 10 permen gitu ya, permennya kalau misalkan memang permennya bermacam-macam ya nggak apa-apa disebutkan di sini itu permennya bermacam-macam nih rasanya gitu. Kalau rasanya masih oke gitu ya.
Nah, kalau misalkan permennya ada yang besar, ada yang kecil, nah itu kalau itu konsep misalkan itu kan bisa jadi puluhan, satuan, nah kayak gitu kalau misalkan ada benda yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi kalau misalkan masih dalam bentuk satuan atau yang sebenarnya yang paling mudah itu adalah benda-benda yang sama ya, permen yang sama atau misalkan buku gitu ya, buku paket lah apa ketika anak-anak ini bawa buku paket ya, misalnya buku paket matematika kayak gitu. Itu kalau ini di kelas ini misalkan 30 orang gitu ya. Kalau 30 dibagi 5 itu gimana sih? Coba kalian kumpulkan dulu gimana sih membagi 5. Nah, itu kan kontekstual ya. Lalu dari situ kita tarik nih soal. Ini masih kontekstual yang awal dulu ya Bapak Ibu ya. Awal-awal di kelas awal gitu ya. Lalu kita tarik lagi dengan berpikir kritisnya. Nah, itu kan kalau 30 dibagi 5, gimana kalau dibagi 6? Nah, apakah bisa menggunakan cara yang sama? Atau ada cara yang lain? Nah, kayak gitu. Jadi, bisa dimulai dengan kontekstual dulu, kemudian nanti kalau misalkan angka yang lebih besar, baru kita lebih lagi yang mulai ke proseduralnya. Jadi konsepnya dulu nih kita matangkan dengan kontekstual itu bisa gitu. Kayak perkalian seperti itu, kayak minum obat itu kan 3 kali 1 nggak langsung semuanya, tapi satu-satu dulu gitu. Kalau misalkan kita membawa misalkan yang murah dan murah itu memang permen sih ya. Kalau murah dan ini meriah itu biasanya itu permen gitu ya. Itu kalau kali-kalian itu kan juga bisa. Nah, setelah pembagian gitu ya, atau perkalian dulu atau pembagian dulu itu kan kemudian dibalik. Tadi sudah belajar nih membagi dengan hal yang sama. Tadi kan ada 30 buku di kelas dibagi ke 5 kelompok gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan perkalian nih 5 dikali 6 gitu ya. Nah, berarti 6 ini kita misalkan apa ya? 5 ini misalkan apa ya? Kalau misalkan Ibu punya kresek gitu ya, dan juga punya buku. Nah, kayak gitu. Nah, itu bisa kayak dibolak-balik gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dicoba ya Bapak Ibu ya untuk jadi sekalian perkalian kemudian pembagian gitu ya. Kan biasanya kita kalau ngajar pembagian itu biasanya kayaknya muridnya harus bisa perkalian dulu deh Bu kayak gitu. Nah, coba kalau misalkan dibalik atau sama bareng-bareng antara perkalian dan pembagian gitu. Itu sih ya ini memang tantangan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, silahkan dicoba gitu terlebih dahulu. Ya mungkin awalnya itu kayak ribet atau aduh takut nggak berhasil gitu. Tapi kalau misalkan nggak dicoba ya kita mana tahu gitu ya. Tuh. Itu sih, ini banyak yang masih ini ya, numerasi apakah memang bagian dari matematika, Miss? Berarti kita beri konsep dulu matematikanya, terus dibawa ke numerasi gitu ya. Nah, bisa tadi Pak dengan cara kontekstual dulu gitu ya. Atau misalkan tadi misalkan belajarkan rumus jarak kecepatan dan waktu. Itu kan nggak harus dikasih rumusnya dulu, tapi dikasih dulu ininya yang mereka kenal, yang mereka dekat, Google Maps. Itu kan kalau Bapak di kota ya, mohon maaf kalau mungkin mungkin bukan di kota, mungkin muridnya belum kenal dengan Google Maps, bisa mencari alternatif lain gitu ya. Nah, itu bisa gitu ya. Dikenalin dulu, kalian biasanya kalau pergi-pergi sering lihat Google Maps nggak? Coba kalau di Google Maps itu kan ada ya kayak tujuan ini, terus ada waktunya, ada pilihan kendaraannya. Nah, mulai dari sini baru kita tarik untuk belajar jarak dan kecepatan seperti itu. Jadi Bapak Ibu silahkan nggak semuanya harus kontekstual dulu, tapi Bapak Ibu bisa memulainya dengan yang Bapak Ibu itu paham gitu ya. Bapak Ibu itu tahu gitu. Itu dulu aja. Jadi nggak harus semuanya biar tidak overwhelm ya. Kayak apa ya? Kayak aduh kebeban gitu ya, kebeban gitu kan.
Jadi mulai dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu paham dan Bapak Ibu itu mudah untuk menerapkannya di kelas, dan murid itu ketika misalkan dikasih itu senang gitu ya, atau mungkin atau hal yang baru. Tapi kalau Bapak Ibu mau mencoba, silahkan. Pasti akan mendapatkan hasil yang tidak terduga-duga gitu ya. Kalau kita nggak coba kan nggak tahu ya. Nah, atau bisa itu sharing dengan teman-teman guru nih. Ini kan banyak nih komunitas belajar. Bisa sharing ini, sharing perangkat gitu ya. Misalnya nih Pak Rizky udah sering membelajarkan numerasi gitu. Bisa sharing dengan teman-teman guru yang lain. Perangkatnya apa gitu. Misalkan sudah punya LKS, punya worksheet, itu bisa di-share dan dicoba gitu ya. Atau misalkan daerah misalkan sama-sama di kota, berarti kan lebih mudah menggunakan perangkat pembelajaran yang sama. Kalau misalkan sama-sama di daerah, nah itu juga bisa menggunakan konteks kedaerahannya. Itu sih, itu Bapak Ibu semoga membantu ya Bapak Ibu ya. Bu Eni, Sangat halo. membantu sekali, Miss. Sangat membantu sekali, Miss. Walaupun mungkin kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena terbatasnya waktu, tapi antusias masih bertahan lebih dari 250 peserta, Miss. Terima kasih atas ilmunya. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement dari Miss Nurina yang bisa menambah semangat kami dalam membersamai anak-anak negeri nanti di kelas. Oke, wih, ini saya Miss Nurina nanti untuk lupa closing nggak statement. menyiapkan. Iya, ini oke. Sepertinya Bu Eni agak delay ya untuk sinyalnya. Oke, Iya, iya, Bapak Ibu iya. mohon maaf saya tidak menyiapkan Terganggu, pantun mohon gitu ya. Nanti maaf. pantunnya sama Bu Eni aja. Jadi Bapak Ibu yang membakar semangat nih, satu, di gonjang-ganjingnya politik dan takutnya akan pergantian menteri gitu ya. Apakah kurikulumnya berganti? Apakah masih numerasi literasi gitu ya? Nah, Bapak Ibu, jadi nggak usah takut gitu ya. Nanti apakah masih berlanjut ini asesmennya dengan literasi dan numerasi gitu. Nah, sejauh ini setahu saya itu masih karena kita memang skor literasi dan numerasinya itu masih sangat kurang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk bersama-sama. Jadi nggak usah merasa sendirian gitu ya. Untuk berjuang memperbaiki murid. Tadi sudah saya memberikan tips gitu. Daripada susah-susah gitu ya. Nanti saya kasih link aja deh. Nanti Pak Rizky bisa share gitu ya. Akan ada beberapa modul ajar dan modul project gitu ya, yang sudah kami kurasi. Nah, silahkan itu bisa diadaptasi. Bapak Ibu, melalui Kombel ini juga Bapak Ibu bisa sharing gitu ya, sharing perangkat ajar, kemudian sharing gimana cara menghadapi murid. Itu sih, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa sendirian untuk menghadapi muridnya, karena Bapak Ibu di sini punya komunitas belajar CTT nih yang bisa dimanfaatkan untuk tukar-tukar perangkat pembelajaran seperti itu. Jadi ringan kan, mau mengisi PMM juga ringan karena kan sudah punya nih banyak-banyak sumber gitu kan, tinggal disesuaikan aja. Tapi bukan di copy paste langsung ya gitu ya. Jadi kalau sempat ya silahkan disesuaikan dengan murid. Itu sih tips-tips dari saya Bu Eni, karena ini banyak gonjang-ganjing. Nah, ini nih perubahan kurikulum yang nanti kurikulumnya jadi kurikulum nasional itu salah ya Bapak Ibu ya. Itu typo, jadi mohon dimaafkan. Sebenarnya kurikulum kita itu tetap gitu ya. Cuman kita dulu itu kan kurikulum Merdeka itu kan masih belum menyeluruh. Nah, kita kan akan menggunakan secara menyeluruh dengan kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka ini akan menjadi kurikulum nasional, bukan berganti menjadi kurikulum nasional dengan kurikulum yang baru, tidak. Tapi ya kurikulum Merdeka itu yang akan menjadi kurikulum nasional. Itu Bapak Ibu, semoga bisa tercerahkan. Sekian Bu Eni.
Terima kasih Miss Nurina. Jadi semoga nanti tidak jadi galau-galau lagi ya Miss. Amin. Oke, terima kasih Miss Nurina yang luar biasa. Mohon maaf karena memang di sini sinyal saya nih yang agak bermasalah mungkin ya. Apakah terdengar jelas suara saya, Ibu Bapak? Dengar? Jelas. Oke. Terima kasih Miss Nurina dan Ibu Bapak yang masih tetap berada di ruangan ini untuk belajar lagi nantinya ilmu yang kita peroleh hari ini semoga nanti bisa diaplikasikan di kelas masing-masing ya Ibu Bapak. Sebelum saya tutup dengan ribuan terima kasih untuk Miss Nurina dan rekan-rekan yang ada di sini, izinkan saya menutup kegiatan malam ini dengan sedikit pantun. Beli Cakep. bunga sekuntum. Belinya di kota Bekasi. Apapun jenis kurikulum, mari kita tetap bergerak dengan numerasi. Semangat Ibu Bapak Cakep. semua. Terima kasih untuk tetap hadir di sini dan semangat untuk belajar terus untuk anak-anak negeri. Untuk link presensi nanti akan kita tutup pukul 9 ya Ibu Bapak. Jadi jangan lupa untuk follow Kombel CTT dengan harapan kita akan terhubung dengan lebih banyak teman dan berdampak lebih luas. Terima kasih Ibu Bapak, saya bersama tim CTT yang ada di sini mohon maaf jika ada salah kata dan kendala selama pelaksanaan webinar ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak semua. Thank you Miss. Sama-sama. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Jumpa kasih Bapak semuanya. Ibu. Sama-sama, Lain Ibu. kesempatan.